Pernah kebayang nggak kalau naga itu beneran ada? Bukan di film atau di dunia dongeng, tapi di dunia kita. Yuk kita kenalan sama makhluk yang satu ini, dijamin kalian bakal kaget. Coba deh, lihat wujudnya. Kelihatan sangar banget kan? Pantas aja dijulukin naga mini. Tapi ini bukan hasil CGI atau dari film fantasi loh. Ini hewan nyata, beneran ada di bumi. Oke, jadi dari mana sih asal-usul si naga mini yang misterius ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, nama ilmiahnya itu Tribolonotus gracilis. Keren ya? Tapi kita biasa sebut dia kadal duri mata merah. Dan yang paling keren, asalnya itu dari rumah kita sendiri loh, hutan hujan tropis Papua. Mereka ini tipe hewan yang suka banget main di lantai hutan yang ngambap lembab gitu, ngumpet di bawah dedaunan, dan selalu cari tempat dekat air. Justru karena itu, dia jadi misterius banget. Saking pemalunya dan jagonya sembunyi, ngelihat dia langsung di alam liar itu, wah, itu susah banget. Dan ini yang bikin dia makin keren sih. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih yang bikin penampilan kadal ini tuh mirip banget sama naga? Ukurannya tuh nggak gede-gede amat, cuma sekitar 15–20 cm aja. Mungil kan? Tapi lihat deh, kulitnya itu ditutupin sisik-sisik keras yang runcing ke belakang, bener-bener kayak baju zirah. Terus, yang paling ikonik, tentu aja, lingkaran oranye merah terang di sekitar matanya. Gila, keren banget. Nah, pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira gimana sih caranya kita bisa bedain mana kadal yang jantan dan mana yang betina? Ada yang tahu? Jawabannya ada di kakinya. Jadi, yang jantan itu bodinya lebih gede, lebih kekar, dan yang paling jelas ada semacam bantalan putih di jari kaki belakangnya. Nah, kalau betina, badannya lebih kecil dikit dan kakinya mulus. Unik banget kan cara bedainnya? Oke, penampilannya emang garang banget. Tapi sifat aslinya, siap-siap ya, ini bagian yang paling nggak terduga dan paling mengejutkan. Kalau kita lihat tampangnya yang kayak pakai baju zirah gitu, pasti kita mikir dia ini petarung yang ganas, iya kan? Tapi, apa benar sifatnya begitu? Percaya atau enggak, mereka itu super pemalu dan sama sekali nggak agresif. Mereka ini hewan krepuskular, jadi paling aktif pas pagi-pagi buta sama pas senja. Terus, ada lagi fakta gilanya. Ini salah satu dari sedikit kadal yang bisa bersuara. Kalau lagi stres atau terancam, dia bakal mencicit gitu. Bahkan induknya bakal bersuara buat ngelindungin telurnya. Wow. Tapi bukan itu aja. Mereka punya satu lagi mekanisme pertahanan yang, ya ampun, dramatis banget. Namanya Thanatosis. Gampangnya, ini adalah jurus pura-pura mati. Iya, beneran. Bukannya nyerang balik atau kabur, kadal yang kelihatan kayak naga ini malah diem, kaku, terus pura-pura mati. Siapa sangka kan? Penampilan garang, tapi strateginya malah main drama. Nah, perpaduan unik ini nih, antara tampang sangar dan sifat pemalu, yang ternyata jadi inspirasi besar buat salah satu karakter naga paling ikonik yang kita semua tahu dan suka. Jadi ceritanya gini, para pembuat film How to Train Your Dragon itu lagi cari inspirasi. Mereka pengen naga yang kelihatan sangar, tapi di sisi lain juga bisa nunjukin kehangatan dan bisa dipercaya. Sebuah paradoks kan? Nah, mereka nemu jawabannya di hewan ini. Coba deh bayangin, matanya yang besar dengan lingkaran oranye yang khas itu, sisiknya yang kayak armor, dan sifatnya yang ternyata pemalu dan lembut. Ini kan toothless banget. Kadal ini benar-benar jadi cetak biru yang sempurna untuk karakter itu. Yah, inilah dia, perpaduan yang sempurna antara muka garang dan hati yang lembut. Gak heran kan kenapa bisa jadi inspirasi? Oke, setelah kita kagum sama semua keunikannya, sekarang kita harus balik ke realita. Gimana sih nasib si naga ini di dunia nyata? Secara resmi, status konservasi mereka itu least concern atau resiko rendah. Kedengarannya aman ya? Tapi jangan seneng dulu. Karena di balik status itu ada ancaman-ancaman yang nyata. Pertama, perusakan habitat. Hutan hujan di Papua, rumah mereka terus berkurang. Kedua, perdagangan hewan eksotis. Karena unik, banyak yang pengen pelihara, dan ini menekan populasi mereka di alam liar. Dan tantangan terbesarnya, kita bahkan nggak punya data yang cukup soal populasi mereka. Yaitu tadi, karena mereka jago banget ngumpet. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita semua.
Makhluk yang begitu luar biasa, yang jadi inspirasi karakter film favorit kita, ternyata menghadapi masa depan yang nggak pasti. Jadi, gimana ya cara kita bisa ikut menjaga supaya naga di dunia nyata ini nggak punah? Ini jadi PR buat kita semua kan?